Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan pastinya anak-anak ibu semuanya masih semangat dalam belajar daring ini. Nah, untuk pertemuan kali ini ibu akan membahas mengenai momen inersia, dan momen inersia ini juga sudah ibu lampirkan di PowerPoint, bisa baca-baca. Nah, kenapa ibu buat video seperti ini? Gunanya agar ibu tidak menerangkan kembali melalui video konferensi, dan yang jelas dapat menghemat data kita semua. Nah, sekarang perhatikan, momen inersia itu adalah kelembaman, atau dalam bahasa lain banyak orang juga mengatakan momen inersia itu adalah kemalasan suatu benda. Nah, berarti bukan cuma manusia aja yang malas, benda pun bisa bermalas-malasan. Nah, dalam arti panjangnya, momen inersia itu adalah ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan keadaannya, baik itu dalam keadaan diam maupun dalam keadaan tetap bergerak. Nah, ini sesuai dengan bunyi hukum Newton yang pertama yang menyatakan benda yang bergerak akan cenderung bergerak dengan kecepatan tetap, dan benda yang diam akan cenderung diam. Nah, di dinamika rotasi, momen inersia ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pasti itu adalah massa, dan yang kedua adalah jarak dari pusat suatu benda. Di sini coba kamu ingat, semakin besar momen inersia suatu benda, maka semakin sulit suatu benda yang sudah bergerak itu untuk dihentikan, dan semakin sulit pula benda yang diam itu dibuat bergerak. Dan sebaliknya, semakin kecil momen inersia suatu benda, semakin mudah pula benda yang diam itu untuk digerakkan, dan semakin mudah pula benda yang bergerak itu untuk didiamkan. Nah, dalam bentuk persamaannya, momen inersia dapat dituliskan dengan rumus I sama dengan M dikali R kuadrat, yang mana M itu adalah satuannya kilogram, sementara R itu satuannya meter. Berarti apa itu satuan dari momen inersia? Nah, satuan dari momen inersia itu sendiri adalah kilogram meter kuadrat. Nah, persamaan ini digunakan jikalau benda yang berputar itu hanya satu. Tapi bagaimana Bu kalau seandainya bendanya itu lebih daripada satu? Seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Nah, kalau bendanya yang bergerak lebih daripada satu, rumus yang I sama dengan MR kuadrat itu dapat kita tuliskan menjadi I sama dengan sigma massa dikali dengan R kuadrat, atau ibu jabarkan M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat tambah seterusnya seberapa banyak benda yang bergerak. Nah, agar lebih jelas lagi, perhatikan di sini sudah ibu gambarkan dua buah contoh, kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada satu buah contoh, ada dua buah benda yang dihubungkan dengan poros seperti ini. Benda pertama dan kedua ibu buat sama-sama 2 kg. Tapi jarak pusat ke benda pertama 2 meter, jarak pusat benda yang kedua itu 1 meter. Pertanyaan ibu, hitunglah berapakah momen inersia jikalau sumbu putarnya itu adalah dari X, dan berapakah momen inersia jikalau sumbu putarnya itu dimulai dengan Y. Nah, perhatikan, kalau dia, ini kan seperti ini bendanya, dia tanya berapakah besar momen inersia jikalau diputar searah sumbu X. Berarti dia seperti ini, berputar seperti ini, berputar dia. Otomatis benda yang di ujung, di pangkal dan di ujung akan berpindah tempat, bergerak. Berarti nilai momen inersianya adalah M1 kali R1 kuadrat tambah M1 2 kali R2 kuadrat. M1 tadi 2, R1-nya dia juga 2 dikuadratkan tambah 2 kali 1 kuadratnya sama dengan hasilnya 10 ya, 10 kg meter kuadrat. Nah, sekarang sumbu Y.
dia tanya berapakah momen inersia jikalau sumbunya itu dari sumbu Y. Tadi kan benda seperti ini bergerak, dia searah sumbu Y, dia seperti ini ya. Otomatis benda yang di pangkal dan di ujung itu nggak berpindah tempat. Berarti berapa besar momen inersianya? Besar momen inersianya sama dengan 0. Sampai sini bisa ya nak ya? Nah sekarang contoh yang kedua. Di sini lebih daripada 2. Ada M1, M2, M3, M4, dan M5. Pertanyaan ibu sama. Hitunglah berapa besar momen inersia searah dengan sumbu X. Dan berapakah momen inersia searah sumbu Y. Satu lagi, hitunglah berapa momen inersia jikalau diputar dari porosnya, dari pusatnya. Oke, cara yang pertama searah sumbu X. Berarti kalau dia searah sumbu X, yang ini M1, M2, dan M3 tidak berpindah tempat. Yang berpindah itu hanya ini. Berarti yang kamu hitung nanti hanya M4 dan M5 dengan menggunakan rumus yang ini tadi. Nah, kalau dia ditanya sumbu Y, hitunglah momen inersia searah sumbu Y. Sumbu Y, ini dia. Berarti nanti yang kamu hitung, si M dan M4 dan M5 itu tidak bergerak. Berarti, mana yang kamu hitung? Cukup M1, M2, dan M3. Caranya sama, gunakan rumus yang ini tadi. Nah, lalu bagaimana jikalau pertanyaannya, hitunglah momen inersia jikalau porosnya dari pusat atau diputar dari pusatnya. Dari sini dia. Berarti kalau dari sini semua bergerak. Di sumbu Y bergerak, di sumbu X bergerak. Jadi caranya hitung aja. Dapatkan dulu yang ini, dapatkan yang ini. Kemudian untuk mencari ini, jumlahkan antara ini dengan ini. Gampang kan? Oke, ibu rasa semuanya pasti bisa. Sekarang kita lanjut, masih yang sama tentang momen inersia. Tapi di sini mengenai momen inersia pada benda teratur. Nah, untuk momen inersia pada benda teratur, di sini untuk benda-benda yang teratur, contohnya bola pejal, silinder pejal, batangan, dan sebagainya. Dan di PowerPoint ibu juga sudah ibu buatkan rumus-rumusnya, tapi di sini juga ibu pasti akan terangkan. Nah, ibu akan menerangkan hanya beberapa saja yang ibu anggap yang sering keluar, sering muncul, baik itu di ujian nasional maupun di ujian-ujian masuk perguruan tinggi. Nah, apa-apa saja yang muncul di situ? Nah, di sini sudah ibu simpulkan, sudah ibu ringkas. Yang muncul itu hanya 6 ya nak ya, yang sering muncul, yaitu apa? SP. Apa itu SP? Silinder pejal. Kemudian dia itu BP. Apa itu BP? Bola pejal. Kemudian apa lagi? Dia ada lagi BR. Apa itu BR? Bola berongga. Kemudian SR, silinder berongga. Kemudian dia batang homogen dari poros. Batang homogen dari ujung. Ini ibu tambahin di sini I, dan I. Berarti momen inersia silinder pejal, momen inersia bola pejal, momen inersia bola berongga, momen inersia silinder berongga, momen inersia batang homogen yang dari pusatnya atau porosnya, batang silinder ini momen inersia dari batang homogen yang dari ujung. Nah, di sini rumusnya. Oke, perhatikan, diingat. Kalau ini rumusnya dia 1/2 mr kuadrat. Kalau ini dia itu rumusnya 2/5 mr kuadrat. Kalau ini rumusnya 2/3 ya, 2/3 mr kuadrat. Kalau yang ini mr kuadrat. Kalau yang ini 1/12 ml pun boleh kuadrat, mr pun boleh. Kalau yang ini 1/3 ml kuadrat. Nah, apa beda antara SP, BP, dan seterusnya? Kalau silinder pejal, ini contohnya katrol. Kalau bola pejal itu bola yang isinya penuh. Kira-kira apa itu? Kalau dia bakso bisa ya. Dia bentuk bola, dalamnya berisi penuh. Kalau bola berongga, ini contohnya adalah bola kasti yang
dalamnya kosong. Kalau silinder berongga ini contohnya seperti cincin. Cincin dia berbentuk lingkaran tapi dia plong gitu ya. Kalau dia batang homogen poros, ini anggap aja dia ini adalah penggaris, tapi kamu pegang dari pusat, dari poros, dari tengah. Kamu putarkan. Kalau dia batang homogen dari ujung, ya penggaris, pegang ujungnya, putarkan. Itu dia. Seperti ini dia. Oke. Nah, untuk mempermudah menghafal rumus tadi, Ibu berikan seperti ini. Kita anggap aja rumusnya itu menjadi I sama dengan KMR kuadrat. I sama dengan KMR kuadrat. Nah, di sini K-nya itu apa? Nah, K ini adalah setiap setiap benda-benda yang teratur tadi. Bisa dia menjadi setengah, bisa jadi 2/5 dan seterusnya. Nah, di sini perhatikan contoh, akan Ibu buatkan satu buah contoh. Seandainya ada suatu batang atau batang homogen dengan panjang L, kemudian letak porosnya di tengah. Kemudian pertanyaannya, hitunglah berapakah momen inersia yang dari batang homogen yang porosnya di tengah jikalau digeser menjadi di ujung seperti ini. Oke. Nah, kalau seperti ini kasusnya, rumusnya itu dapat kita buat, dia menjadi I total sama dengan I awal ditambah MD kuadrat. Nah, mari kita jawab sama-sama. Tadi I total, berarti kan dia batang homogen tadi dia itu pertama porosnya di tengah. Nah, tadi di tengah rumusnya apa dari I? Nah, ini dia momen inersia yang untuk batang homogen yang dari poros, berarti dia setengah ML kuadrat. Sudah ditambah M. Dia bilang berpindah ke ujung. Nah, berpindah ke ujung ini kan tadi panjangnya L. Dia berpindah ke ujung kan setengah L. Berarti di sini setengah L dikuadratkan. Berarti dia jadi 1/12 ML kuadrat tambah 1/4 ML kuadrat. Oke, berarti dia I totalnya menjadi 1/3 ya, 1/3 ML kuadrat. Sama kan nilai yang ini dengan nilai yang ini dia tadi. Batang homogen di ujung 1/3. Nah, ini dia sama kan? Nah, oke, sampai situ Ibu anggap kalian semua sudah paham. Dan di PowerPoint-nya juga sudah Ibu berikan beberapa contohnya. Kalau begitu, sampai sini aja pertemuan kita. Oke semuanya, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.